Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhansyah dengan NIM 1810301150. Saya dari kelas C dari kelompok 5C2 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum, khususnya praktikum pada modul muskuloskeletal non bedah yang diampu oleh Bu Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program atau protokol rehabilitasi khususnya pada ekstremitas bawah, yaitu mengenai hip, knee dan juga ankle. Dimana di sini saya lebih memfokuskan kepada bagian knee, dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai patellofemoral syndrome atau patellofemoral syndrome atau penyakit yang menyerang pada bagian knee atau khususnya pada bagian patella dan juga bagian femurnya. Dimana di sini seperti yang kita ketahui untuk pergerakan sendi knee yaitu gerakan fleksi dan ekstensi itu menghubungkan antara bagian atas yaitu di bagian distal bagian femur dan juga bagian dari patella tersebut, di mana sebanyak 20% pergerakan yang dilakukan ketika melakukan gerakan fleksi ekstensi ketika kita berjalan itu sebanyak 20%, di mana itu bertanggung jawab yaitu adalah patella dan femurnya. Di mana di sini kita yang akan saya jelaskan yaitu adalah mengenai patellofemoral syndrome atau penyakit yang akan menyerang pada bagian ini tersebut. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Yang pertama itu seperti kurangnya cairan sinovial, di mana kurangnya cairan sinovial tersebut akan membuat pergesekan yang bisa menyebabkan rasa nyeri dan juga bunyi gravitasi. Selain juga kurangnya cairan sinovial pada bagian sendi, khususnya pada bagian knee, yaitu bisa disebabkan juga oleh tumbuhnya kalus. Tumbuhnya kalus yang makin banyak pada bagian distal, pada bagian ujung daripada bagian tulang femur tersebut akan menyebabkan gesekan yang bisa menyebabkan rasa nyeri atau sakit dan juga bisa menyebabkan bunyi gravitasi ketika kita berjalan, dan hal itu tersebutlah yang membuat patellofemoral syndrome itu semakin menjadi, di mana hal ini diperberat disebabkan oleh atau yang memperberati yaitu seperti dari badan kita sendiri, yaitu berat badan kita, di mana seseorang yang memiliki berat badan berlebih akan cenderung lebih terkena atau akan cenderung lebih berdampak pada penyakit ini. Dan juga seseorang yang mengalami obesitas, apalagi yang mengalami obesitas tentu saja akan mengalami permasalahan yang lebih besar. Dan perlu kita ketahui di sini ketika kita berjalan itu akan merasakan nyeri, terlebih lagi ketika kita menaiki atau menuruni tangga. Seperti yang kita ketahui, sedikit info, antara menaiki tangga dan menuruni tangga itu umurnya seperti yang kita lihat pada umumnya akan terasa lebih berat menaiki tangga, di mana kita membawa beban tubuh kita ke atas. Namun sejatinya atau yang sebenarnya terjadi ialah akan lebih banyak permasalahan ketika kita menuruni tangga, di mana ketika kita menuruni tangga beban atau tubuh kita akan terasa 5 kali lebih berat, yang mana akan mengkompres pada bagian ini kita sebanyak 5 kali, sehingga menuruni tangga lebih berbahaya pada patellofemoral syndrome ini daripada menaiki tangga. Untuk di sini saya memiliki beberapa treatment yang bisa kita lakukan untuk protokol rehabilitasi dari pasien yang mengalami patelo syndrome ini. Yang pertama harus kita ketahui yaitu pemberian edukasi. Seperti pemberian edukasi bagaimana cara agar penyakit ini atau sindrom ini dapat diatasi dengan baik. Yang pertama kita harus memberi edukasi bahwa ini merupakan salah satu keadaan yang cukup berbahaya dan akan menyiksa pada bagian pasien tersebut. Sehingga kita harus memberitahu bagaimana cara penanganan yang tepatnya. Di sini juga kita bisa memberikan edukasi seperti memakan makanan bersehat dan bergizi untuk memperkuat pada bagian cairan sinovial dan juga pada bagian sendi kita juga. Dan perlu kita ketahui, jika pasien tersebut suka olahraga, kita harus memberitahu. Ada beberapa olahraga yang bisa dibilang dilarang untuk pasien yang mengalami penyakit ini atau sindrom ini, seperti bermain sepak bola, bola voli, bola basket. Dan itu adalah merupakan bisa dibilang adalah olahraga yang dilarang atau diforbidden bagi para yang mengalami sindrom ini. Dan ada olahraga yang mungkin saya tidak akan berdampak, tapi harus kita perhatikan lagi dan tidak dilakukan secara berlebihan seperti bermain golf. Namun ada olahraga yang sangat dianjurkan untuk para penderita sindrom ini, yaitu adalah berenang, di mana di sini pergerakan tubuh secara keseluruhan dapat ditangani oleh seluruh tubuh, tidak hanya bergantung pada bagian ini. Maka dari itu berenang sangat dianjurkan. Terlebih lagi bukan berarti pada pasien dengan sindrom ini kita tidak boleh berolahraga, melainkan sangat dianjurkan berolahraga, namun olahraganya harus dipilih secara benar dan baik.
seperti yang sudah dianjurkan, yaitu adalah berenang yang paling baik untuk penderita ini. Dan juga ada beberapa kegiatan seperti squat sangat untuk dilarang untuk dilakukan, karena penendian atau pembebanan berat akan sangat kritikal pada bagian ini. Selanjutnya di sini kita akan memberi beberapa treatment yang akan bisa kita lakukan. Treatment ini bisa dilakukan setiap hari selama untuk periode jangka waktu pendek dan panjang. Untuk jangka waktu pendeknya kita bisa lakukan di mana seminggu sampai 2 minggu dari program latihan itu diberikan. Di mana sebagai fisioterapi kita harus mampu memberi atau mengajarkan dan mengedukasi bagaimana cara melakukan yang benar dan baik. Dan juga agar pasien dapat dilakukan rehabilitasi sendiri-sendiri di rumah. Yang pertama kita akan melakukan beberapa gerakan, yaitu yang pertama adalah straight leg up, dimana pasien akan kita minta untuk duduk, karungnya segini tapi gara-gara ini tidak bisa dilihat, dimana ketika kita mengedukasikan untuk pasien menggunakan salah satu dari bagian kaki tersebut. Jika kita perintahkan bagian sinestra untuk digerakkan, artinya pada bagian ekstra kita tekuk seperti ini, dan pada bagian sinestra yang kita minta pasien untuk mengangkat sebanyak 45 derajat, tahan selama 5 detik, turunkan, angkat lagi, turunkan. Dilakukan sebanyak 20 kali pengulangan. Begitu setelah kita melakukan bagian sinestra, kita pindah ke bagian dextra, di mana kita ganti bagian sinestra yang sudah kita lakukan, kita tekuk, dan bagian dextra yang melakukan gerakan pula. Sama seperti tadi, tahan 5 detik, turunkan, tahan 5 detik, turunkan. Dilakukan sebanyak 20 kali pengulangan. Ini bisa dilakukan di pagi hari. Selanjutnya ada pada bagian 2, yaitu short arm lift, dimana di sini kita bisa menggunakan alat bantu, kita bisa menggunakan handuk, selimut atau apa, dimana kita akan menggulung handuk tersebut seperti bentuk roda, gunanya untuk menahan di bawah bagian ini kita tersebut seperti ini, lalu kita letakkan di bawah ini sehingga akan terangkat seperti ini. Sama seperti tadi, kita akan memfokuskan pada salah satu sisi kaki yang akan kita rehab dulu yang mana atau kita olah. Sama seperti ini, ketika kita sudah melakukan di bawah ini, kita minta pasien untuk mengangkat salah satu kaki yang sudah yang sudah diberi tanda, yaitu pada bagian sinestra, angkat, tahan, turun, angkat, tahan, turun. Bisa dilakukan sebanyak 5 kali sesi, 3 kali sesi dengan pengulangan 10-15 kali pengulangan. Sama juga kita ubah ke kaki sebelahnya. Sama juga untuk dosisnya, bisa dilakukan sebanyak 3-5 kali sesi dengan pengulangan 10-15 pengulangan. Oke, selanjutnya kita akan bergerak secara berdiri, di mana kita menggunakan wall slide. Di mana di sini kita menggunakan dinding. Jarak antara kaki sebanyak dada dan juga jarak antara kaki sama punggungnya untuk kita bisa turunkan seperti ini. Gerakannya itu sangat sederhana. Ketika kita sudah menempel di dinding, dan juga memposisikan kaki secara benar, kita slide ke bawah seperti ini hingga membentuk 45 derajat pada bagian ini. Tahan sekira-kiranya 5-10 kali, namun kita harus memperhatikan semampu pasien, karena posisi ini biasanya akan menyakiti pasien. Lalu kita angkat kembali ke atas seperti ini. Tahan, ke atas. Seperti ini bisa dilakukan beberapa kali sesi. 3 kali sesi dengan dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan. Itu adalah gerakan ketiga. Untuk gerakan keempat, yaitu kita menggunakan hamstring stretch, dimana pada umumnya kita bisa menggunakan bangku untuk menahan kaki kita, namun kita bisa menggunakan dinding ini, turun ke bawah. Ini dilakukan sebanyak 20 kali dilakukan beberapa penahanan, dan bisa dilakukan sebanyak 3 kali sesi. Namun ini harus dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Selanjutnya kita bisa menggunakan quadricep stretch seperti ini. Di sini kita harus memperhatikan dari keseimbangan dari pasien tersebut bagaimana. Ketika balance pasien tersebut terganggu, kita harus siap sebagai posisi fisioterapi atau juga tenaga kesehatan di sekitar, atau juga keluarga pasien yang melakukan protokol rehab tersebut untuk mengawasi pasien agar tidak jatuh. Ini bisa dilakukan sama seperti tadi, penahanan, atau bisa dilakukan selama 10 detik atau 5 detik dengan 3 kali sesi dengan 10-15 kali pengulangan. Selanjutnya, untuk gerakan yang terakhir, kita bisa menggunakan gerakan
uh, lateral dextra sinistra slide, dimana kaki kita posisikan salah satu bagian kaki di depan. Saya di sini menggunakan kaki dextra di depan, kaki sinistra di belakang, dan kita slide ke kanan, slide sinistra, slide dextra. Dan ini bisa dilakukan sebanyak 3 kali sesi dengan 5-10 kali pengulangan. Baik, itu dia mengenai penjelasan saya mengenai protokol rehabilitasi khususnya pada ekstremitas bawah, di mana saya akan mengambil si penyakit atau sindrom yaitu patellofemoral syndrome, di mana di sini terjadi gangguan pada bagian knee atau pada bagian dengkul ini. Itulah penjelasan saya mengenai praktikum pada modul muskuloskeletal non bedah yang diampu oleh Bu Sari. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan, karena yang salah datang dari saya dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.